Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dainul Iqbal. Saya mengajar mata pelajaran farmakologi di SMK Farmasi Asipa Ciparai, Kabupaten Bandung. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi farmasi di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 2016 996 8145. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Farmasi Asipa Ciparai, Kabupaten Bandung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Boleh dipimpin oleh KM? Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sebelumnya Bapak akan mengabsen dulu kehadiran kalian. Apakah kalian hadir semuanya? Hadir. Baik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Wow. Untuk menambah semangat kita hari ini, siapa kita? Kita bahas tentang analgetik dan antipiretik. Kemudian untuk kompetensi dasar ini menganalisis dan mengidentifikasi obat berdasarkan penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya mengklasifikasikan, kemudian merinci dan menguraikan cara pemberian dosis dan efek samping obat analgetik dan antipiretik. Baik, untuk sebelumnya kalian bisa melakukan post test terlebih dahulu sebelum pemberian materi yang akan Bapak berikan. Buka linknya yang sudah Bapak kirimkan. Post test ada itu? Ada apa? Hah? Obat antipiretik. Nah, lihat ke situ. Itu yang benar yang udah yang kepala kita atas berdoa. Sebelumnya, materi sebelumnya apa? Oh, ya, baik, sebelum Bapak ngebahas tentang materi analgetik dan antipiretik, Bapak menanyakan tentang materi sebelumnya, kita ngebahas apa ya? Sistem pencernaan, Pak. Baik, tentang sistem pencernaan. Boleh perhatikan dari gambar yang sudah Bapak berikan ini. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering menggunakan obat-obatan tersebut yang untuk membantu meredakan sakit, misalnya sakit kepala, misalnya terus sakit gigi. Pada pembelajaran ini kalian akan mengetahui tentang obat-obatan tentang analgetik dan antipiretik. Nah, dari sini adakah yang pernah merasakan sakit seperti gambar yang ada di sini? Ada, Pak. Saya sering sakit gigi soalnya gigi saya bolong. Ya, kemudian ada lagi yang pernah? Saya juga Pak karena keseringan makan gorengan. Oh iya. Jadi dari banyak makan makanan yang yang manis, dari goreng-gorengan bisa mengakibatkan nyeri. Kemudian
Nah, di sini adakah perbedaan antara nyeri dengan demam? Gak ada bedanya Pak, karena kalau saya sakit nyeri selalu diikuti demam juga. Baik. Kemudian yang poin keduanya, mengapa bisa terjadi nyeri dan demam? Jadi itu terjadi kalau kita kebentur atau ada sesuatu yang terjadi. Kalau gitu, ada jawaban lainnya? Tidak ada. Baik, kita ke poin yang ketiga. Kemudian bagaimana pilihan obat analgetik antipiretik yang tepat untuk menyembuhkan sakit nyeri dan demam? Bermacam-macam Pak, biasanya saya pusing menggunakan pamol, kalau ayah saya panadol. Kemudian ada jawaban lain juga? Tidak ada ya. Kemudian untuk poin yang keempatnya, dari pengantar masalah, bagaimana indikasi, kontraindikasi, kemudian efek samping, serta cara penggunaan obat analgetik antipiretik untuk mengatasi nyeri dan demam. Belum tahu Pak. Kita tahunya kalau sakit minum obat saja, sembuh ya udah. Saya jadi pengen tahu Pak, gimana sih obat yang bisa menyembuhkan sakit nyeri demam itu? Baik, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang analgetik antipiretik ini. Nah, untuk analgetik antipiretik itu dibagi menjadi dua, ada analgetik opioid dan analgetik non opioid. Kemudian dari analgetik non opioid ini ada analgetik antipiretik dan analgetik antiinflamasi. Nah, di sini ada yang tahu khasiat dari Kodita? Obat batuk, saya pernah diberi resep tersebut. Ya, ini untuk analgetik narkotika. Kemudian ini ada obat Kodipron. Ada yang tahu untuk khasiat Kodipron? Ya Pak, untuk obat batuk berdarah karena terdapat tulisan ekspektoran seperti yang ada di televisi. Baik, ini untuk sedikit pengertian dari analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Untuk analgesik, ini adalah obat yang mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Kemudian antipiretik itu adalah obat yang menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Dan yang terakhir antiinflamasi. Antiinflamasi itu adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan peradangan. Kemudian ini untuk patofisiologinya nyeri, dimulai dari sel rusak, kemudian pelepasan dan bentuk histamin dan serotonin, kemudian ada mediator nyeri dan membentuk perangsangan nyeri pada reseptor nyeri yang terdapat di ujung-ujung saraf perifer. Kemudian terjadi pada otak besar, pada pusat nyeri, dan dirasakannya nyeri. Kemudian rasa nyeri dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama ada nyeri ringan. Yang kemudian contohnya sakit gigi, sakit kepala, nyeri otot, nyeri head, dan lain-lain. Untuk contoh obatnya ini adalah asetosal dan paracetamol. Kemudian yang kedua itu ada nyeri sedang. Nyeri sedang itu contohnya sakit punggung, migrain, dan rematik. Kemudian contohnya ini analgetik perifer kuat. Kemudian yang ketiga itu ada nyeri hebat. Contohnya kolik atau kejang usus, kolik batu empedu, kolik batu ginjal, dan kanker. Nah ini ada yang tahu apa itu demam? Biasanya suhu derajat untuk suhu normal pada manusia itu berapa derajat? 36 sampai 30 derajat Celcius Pak. Oke, jadi suhu normal itu 36 sampai 30 derajat Celcius. Ada yang tahu ciri-ciri demam itu seperti apa? Saya Pak, badannya hangat, tubuhnya menggigil. Badannya hangat dan tubuhnya menggigil. Mengapa tubuh menggigil saat demam? Karena reaksi dari tubuh mempertahankan suhu tubuh agar hangat.
Slide selanjutnya ini tentang penggolongan analgetik narkotika. Ini di sini ada contohnya obat heroin. Apa kalian tahu obat heroin itu apa? Tidak. Untuk heroin itu tidak digunakan sebagai pengobatan karena heroin itu dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, di sini juga ada contohnya morfin. Ada yang tahu morfin? Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Jadi morfin itu untuk sebagai pengobatan obat kanker. Kemudian ada contoh lainnya juga, ada obat kodein. Ada yang tahu obat kodein? Saya Pak, batuk antitusif. Saya pernah minum obat itu Pak, ngantuk banget tapi cepat sembuh batuk saya. Ya. Jadi ini contoh untuk penggolongan obat-obat analgetik narkotika. Baik, untuk sebelumnya ini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya Pak, kalau kita udah mengonsumsi kodein, apa langsung bisa ketagihan atau tidak? Baik, untuk pertanyaannya nanti Bapak akan bahas di slide selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya ini adalah penggolongan analgetik non narkotik. Kalau tadi kita membahas penggolongan yang narkotika, kemudian ini penggolongan analgetik non narkotika. Nah, di sini ada paracetamol, asetosal dan ibuprofen. Ada yang tahu nama dagang dari obat paracetamol itu apa aja? Biogesic, Panadol, sama Tem. Ya. Jadi ada Biogesic, Panadol, ada Tempra juga ya. Kemudian yang kedua, contoh penggolongan analgetik non narkotik itu ada asetosal. Contoh nama dagang dari obat asetosal itu ada yang tahu? Saya Pak, ada aspirin, aspilet, dan Dorexin Pak. Ya. Itu untuk contoh-contoh nama dagang yang ada di pasaran ya. Kemudian satu lagi ini contoh analgetik non narkotik itu ada ibuprofen. Ada yang tahu contoh nama dagang dari ibuprofen? Saya Pak, ada Pafe, Ivafen, sama Dolofen. Baik. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini dari penggunaan klinik, ada pengobatan nyeri ringan, contohnya asam mefenamat dan OAI. Kalau untuk obat demam itu paracetamol, kemudian rematik dan osteoartritis. Efek samping dari obat-obat tersebut, yang pertama ada kerusakan sel renal atau gastrointestinal, oliguria, kemudian retensi cairan tubuh, yang keempat penurunan ekskresi natrium, dan yang terakhir gagal ginjal. Baik, Bapak akan memberikan tugas individu dan tugas kelompok yang sudah Bapak berikan pada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak berikan. Kalian bisa identifikasi yang mana termasuk golongan obat analgetik, antipiretik narkotik, dan analgetik non narkotik. Kemudian yang kedua, mencatat dan mengidentifikasi obat-obat yang ada di rumah. Ya. Kemudian untuk tugas kelompoknya, yang pada LKPD halaman 9 itu anggota kelas dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian presentasikan mengenai indikasi, dosis, efek samping, serta cara pemakaian obat. Yang ketiga, tuliskan hasil pada kolom tabel yang ada di LKPD. Untuk contoh-contoh obatnya yang ada di sini, ada morfin, mepinal, termorek, dan lain-lain. Untuk contoh-contoh obat contoh-contoh obat analgetik, narkotik, dan non narkotik. Baik, kita bentuk kelompok masing-masing, kita bagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 5 orang. Boleh kita bagikan ini 5 orang. Boleh mulai dari sekarang. Pak. Udah dapat? Udah. Boleh kalian mulai kerjakan LKPD-nya. Abi pemakai Pak. Dosisnya ada nggak? Percaya tuh.
kalau sok ngapot itu bakal tergantung. Ini. Jangan ada bapaknya juga ya. Ambil. Sudah sih, cara pemakaiannya disuntik. Dosisnya. Ini apa yang pertama? Nah, gitu. Cara pemakaiannya harus di gimana? Kalau cara pemakaian itu kan ada yang injeksi, ada secara oral. Lima tablet. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 1 akan mempresentasikan tentang informasi obat morfin sulfat. Yang pertama, indikasinya, morfin adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang hingga parah, seperti nyeri pada kanker atau serangan jantung. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan juga suntik. Dosisnya, untuk bentuknya suntikan intraspinal, dan untuk dewasa, dosis awal adalah 5 mg. Jika dibutuhkan, dosis dapat ditambahkan sebanyak 1-2 mg setelah 1 jam. Untuk bentuk suntikan intratekal, dewasanya 0,2-1 mg sebagai dosis tunggal. Dan untuk bentuk suntikan intravena, dewasanya adalah dosis awal 1-10 mg selama 4-5 menit, dilanjutkan dengan 1 mg selama 5-10 menit. Efek samping morfin sulfat: 1. Sakit kepala, 2. Kram perut, 3. gugup, 4. Rasa kantuk yang parah, 5. Konstipasi, 6. Perubahan mood, 7. Sulit berkemih, 8. Mual atau muntah. Cara pemakaiannya, morfin suntik akan disuntikan melalui pembuluh darah, vena atau intraven, cairan spina atau intrathecal atau ruang antara sumsum tulang belakang dan jaringan saraf, lintraspinal, oleh dokter atau petugas medis di bawah pengawasan dokter. Sumbernya dari doktersehat.com. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas obat Mevina. Indikasinya ada 1. Sakit kepala, 2. Nyeri haid, 3. Nyeri otot, 4. Meringankan rasa nyeri pasca operasi, 5. Dan mengurangi volume pendarahan yang parah pada saat menstruasi. Cara pemakaiannya, minum obat setelah makan dengan air putih. Obat diberikan sesuai dengan petunjuk dari dokter atau apotek. Sumbernya dari klinikdokter.com. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan obat Tremorex sirup. Indikasinya, meredakan nyeri ringan sampai sedang serta menurunkan demam. Dosisnya, anak usia 6-12 tahun, 3-4 sendok makan atau 15-20 ml. Diminum 3-4 kali sehari. Anak usia 6
sampai 9 tahun 2 sampai 3 sendok makan atau 10 sampai 15 ml. Diminum 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia 2 sampai 6 tahun 1 sampai 2 sendok makan atau 5 sampai 10 ml. Diminum 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia 1 sampai 2 tahun 1 sendok takar atau 5 ml. Diminum 3 sampai 4 kali sehari. Anak usia di bawah 2 tahun setengah sendok takar atau 2,5 ml. Diminum 3 sampai 4 kali sehari. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan obat Codipron cum expectorant. Indikasinya yang pertama sebagai perawatan batuk, 2 sebagai perawatan batuk ringan, 3 perawatan batuk parah, 4 penyakit flu, 5 penyakit sinusitis, 6 penyakit bronkitis, 7 plak gigi, 8 stres oksidatif, penyakit gangguan inflamasi, 9 penyakit gangguan kulit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan tiap kelompok. Ya, kita berikan aplaus untuk semua kelompok. Baik, untuk selanjutnya coba berikan kesimpulan dari kalian setelah mengikuti pembelajaran mata pelajaran farmakologi tentang analgetik dan antipiretik. Boleh sama Patia? Jadi Pak, obat analgetik digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan untuk obat antipiretik untuk menurunkan demam. Ya. Jadi untuk obat analgetik itu digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, ya, atau sakit, dan antipiretik itu untuk menurunkan demam. Dari kesimpulan, coba dari Ayla. Jadi obat analgetik ada 2 golongan, yaitu golongan analgetik narkotik untuk nyeri berat dan analgetik non narkotik untuk nyeri ringan atau sedang. Ya. Kemudian untuk selanjutnya coba Valia berikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Jadi analgetik atau antipiretik sebaiknya diminum jika perlu atau jika sakit, diminum sesudah makan karena dapat mengiritasi lambung. Ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini sudah diberikan sama teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat untuk pembelajarannya. Kemudian untuk refleksi dari hasil pembelajaran, Bapak akan menanyakan pada kalian juga. Ya, untuk yang pertama ini boleh sama Agnia dijawab ya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Penggolongan obat analgetik, antipiretik, mengidentifikasi, menguraikan cara pemberian dosis dan efek samping obat analgetik antipiretik. Ya. Kemudian apa bagian yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Boleh dijawab sama Marsya. Yang menarik bagi saya, gambar macam-macam jenis yang nyeri yang dapat diobati dengan analgetik atau antipiretik, gambar patofisiologi terjadinya nyeri. Ya. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Boleh dijawab sama Sabila. Istilah-istilah farmakologi seperti oliguria, osteoartritis, dan lain-lain. Ya. Untuk sebelumnya kalian bisa melakukan post test terlebih dahulu. Boleh buka linknya yang sudah Bapak kirimkan. Post test ada itu? Ada Pak? Hah? Ada.
untuk pertemuan hari ini kita selesaikan saja. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya untuk menutupi pembelajaran hari ini. Siap. Siap. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa untuk keselamatan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai.